Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, GKI Klasi Solo, dan simpatisan dimanapun berada. Jumpa kembali dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk cinta-Mu dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan kami Tuhan bersama-sama meluangkan waktu untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami diberi roh kesetiaan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari saudaraku, kita bersama perhatikan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan 17 yang demikian. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia mendatangkan kegelapan, sebelum kakimu tersandung di bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, Ia menjadikan hari kelam pekat dan membuatnya gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan bercucuran, sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagilah kita mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara, dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berbicara dari sejak mulanya terhadap umat-Nya. Baik umat Tuhan yang pada waktu itu adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, dan juga kepada kita umat-Nya pada saat ini yang di luar bangsa Israel. Namun kita adalah umat yang percaya kepada Allah yang sama, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan firman Tuhan ini juga berlaku sama bagi umat Tuhan pada waktu itu dan juga kita pada saat ini, dan bahkan umat Tuhan yang akan mendatang. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal peringatan, ketika kita sebagai umat Tuhan diingatkan, namun kita tidak mau bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita, maka kita akan memperoleh akibatnya atau konsekuensinya, yaitu hukuman yang dari Tuhan. Nah, kalau kita berbicara umat Tuhan pada waktu itu, bangsa Israel, di mana Yeremia ditugaskan untuk mengingatkan umat Tuhan, dikatakan, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Muliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia mendatangkan kegelapan, sebelum kakimu tersandung di bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, Ia menjadikan hari kelam pekat dan membuatnya gelap gulita. Itulah yang Tuhan nyatakan melalui hambanya Nabi Yeremia, supaya umat Tuhan itu bertobat dari segala dosanya, dari segala tingkah lakunya yang tidak memuliakan Tuhan,
yang hidup semaunya sendiri, yang tidak mau dituntun oleh Tuhan. Sudah diperingatkan, kalau tidak mau bertobat, maka mereka akan dibuang ke Babil. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, dikatakan jika kamu tidak mau mendengarnya atau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi karena kesombonganmu. Jadi Yeremia mengatakan demikian karena prihatin terhadap umatnya yang masih mengeraskan hatinya, tidak mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa air mataku, yaitu air mata Yeremia, akan berlinang-linang, bahkan bercucuran. Dikatakan sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Siapa yang dimaksud kawanan domba? Yaitu umat Tuhan, bangsa Israel itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu Bapak Saudaraku dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada saat ini? Kita juga bersama-sama diingatkan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita singkirkan, mari kita buang jauh-jauh. Jangan ada perkataan yang menyakiti hati sesama, menghakimi sesama kita. Jangan ada perbuatan kita yang merugikan orang lain. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, ucapkan ini sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah apa yang kita ucapkan, kita lakukan juga untuk kebaikan sesama kita. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengoreksi hidup kita. Jangan sampai kita hanya beribadah secara ritual formal, ibadah yang ada di gereja saja, atau melalui persekutuan, melalui doa-doa pribadi, tetapi ibadah itu menjadi semu karena tidak kita maknai, tidak kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan mau supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup beribadah kepadanya, baik beribadah secara ritual formal maupun ibadah dalam praktek sehari-hari, agar melalui hidup kita nama Tuhan kita permuliakan. Kita boleh menjadi sarana cinta kasih bagi sesama, bagi saudara-saudari kita, bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersama satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami. Supaya dalam hidup ini Tuhan, kami sungguh berpadanan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Agar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Bukan hanya secara ritual formal dalam ibadah kami di gereja, ataupun dalam doa-doa kami secara pribadi dan bersama-sama keluarga kami. Namun juga kami wujud nyatakan ibadah ini dalam kehidupan kami sehari-hari, agar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami boleh menjadi sarana kasih Tuhan bagi sesama kami. Kami senantiasa memuliakan Tuhan, tidak hanya dengan mulut kami, dengan pikiran kami, dan juga dengan tindakan kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudaraku, Bina Iman ini telah usai. Semangat bekerja, Tuhan memberkati kita semuanya.